أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحانه الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدارين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به في جميع طاعات والعبادات اللهم اغننا بالعلم وزنا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan barakah Sayyidina Muhammad kepada kita sekeluarga anak zurat hingga hari kiamat senantiasa meridai, merahmati, mencintai, mengampuni. Allah anugerahkan istiqamah menuntut ilmu, Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat, amal yang ikhlas, istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 46 hikam yang ke-62. Ma basaqat aghsanu zullin illa ala bazri tam'in. Ma basaqat yuqalu basaqat an-nahlatu. Basukan, ya kan? Masdarnya basukan. Iza talat ay ma talat aghsanu zullin ila ala bazri tama'in. Tidaklah memanjang, tidaklah terulur dahan-dahan kehinaan atas seseorang itu kecuali atas benih toma, benih kerakusan, ketomaan. Syabbaha zulla bisyajaratin zati aghsanin. Imam Ibnu Athaillah Sakandari menyerupakanlah kehinaan itu dengan sebuah pohon yang memiliki dahan-dahan wa furu' dan cabang-cabang. Itu adalah isti'aratan bil kinayah. Itu hanya saja sebagai kata-kata pinjaman saja dengan kinayah, perumpamaan. Wal aghsan tahyilun baqin ala hakikatihi. Dan dahan-dahan itu apa? Khokah? Hak kosong kah? Hah? Berdetik. Khayalan kita. Dan pohon aghsan dan dahan-dahan itu adalah suatu penghayalan, ya kan? Khayal yang tetaplah atas hakikatnya. Au musta'aratun li anwa'iz zulli, atau itu suatu kata-kata istiarah, pinjaman bagi bermacam-macamlah kehinaan. Wa basaqat tarasyihun baqin ala hakikatihi. Dan memanjang atau terulur itu adalah layak tetap atas hakikatnya. Atau bimakna wajadat wa hasalat. Bisa jamananya ma basaqat, ya kan, tidaklah mendapat, tidaklah hasil dahan-dahan kehinaan kecuali atas benih toma, kerakusan. Wa syabbaha toma bin nawati.
Dan Imam Ibnu Athaillah Sakandari menyerupakanlah, ini kurang kata-kata orang mantik balagah ini. Dan dan beliau menyerupakanlah dengan sifat tamak itu, kerakusan itu dengan sebuah biji allati tansha'u anha syajarah, yang tumbuhlah dari biji itu pohon. Fa'idhafatu bazrin lahu min idafatil musyabbah bih lil musyabbah, maka itu menyandarkan benih baginya daripada idhofat musyabbah bih, menyerupakan dengan dia lil musyabbah. Ya kan? Tidak paham bahasa orang balagah itu. Ay tama'a ay tamun syabihun bil bazri. Tama itu diserupakan dengan sebuah biji al-mabzur allazi tanshu'anha syajarah, benih yang ditanam yang terbitlah tumbuhlah darinya pohon yang memiliki dahan-dahan yang banyak. Ya kan, al-ghussan itu jamak taksir itu, ghusnun mufradnya. Faka'annahu, maka seakan-akannya beliau Imam Ibnu Athaillah Sakandari berkata, la taghsiru bazratam fi qalbika atakhruju minhu syajaratuz zulli wa tatasha'abu absanuha wa furu'uha. Tidaklah engkau menanam benih kerakusan ketamaan di dalam hati engkau, maka sebab itu keluarlah daripadanya batang pohon kehinaan, dan bercabang-cabanglah dahan-dahannya yang banyak dan cabang-cabangnya. Ringkas katanya gitu aja ya kan. Tidaklah hina seseorang itu kecuali disebabkan ada sifat rakus di dalam hatinya, gitu. Bila orang tuh ada sifat di hatinya rakus, ya kehendak banyak, pasti hina kan tak? Rakus dengan dunia, ya kan, ini sama aja dengan orang yang sangat cinta lawan dunia. Orang yang sangat cinta dengan dunia lalu rakus lawan dunia, ya kan. Sebenarnya kata Bapak dunia ini asalkan halal. Yang kedua, yang pertama halal dunia, yang kedua mengerja dunia itu jangan tertinggal ibadah wajib, sembahyang, menuntut ilmu. Yang ketiga, jangan ada menyakiti orang lain. Pada Bapak, cuma ini karena sangat cinta lawan dunia, lalu rakus lawan dunia, nah lalu sembahyang tertinggal, menuntut ilmu tertinggal. Ya kan, kalau tahu lagi ini halal haram syubhat, kalau tahu lagi haram angkut subhat kukut guru bahari. Kenapa rakus? Kalau halal aja kada Bapak, kita ini biar aja, mudahan Allah sugihakan halal kada Bapak, biar aja. Cuma andai ya, kalau andai kada bisa sugih, biar aja halal, biar aja sedikit asal halal. Menyapa sugih bang. Cuma Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha membagi rezeki, Allah yang maha memberi rezeki, dan Allah menentukan rezeki kepada si hambanya. Ada di antara hamba yang diluaskan rezekinya, ada yang disempitkan. Itu sudah kehendak Allah, ketentuan Allah. Terkadang masalah rakus ini kada masalah banyak sedikit, ya
Ya, kalau dikira orang ini sedikit hartanya lalu rakus, kada tentu. Ya kan orang-orang yang korupsi itu susah lah. Orang sugih balan itu. Jadi siapa rakus maka dia pasti hina. Ya kan rakus lawan dunia. Rakus lawan amal ibadah ada apa-apa bagus saja. Lawan rakus lawan ilmu, tomak lawan ilmu bagus saja. Gambaran aja, kadang menyalahkan lawan Nabi Adam ya kan, cuma Nabi Adam sebagai contoh aja. Seluruh kenikmatan surga dipersilahkan Allah nikmati. Cuma satu diuji, la taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ya kan? Ya ibarat kata itu apa? Miliaran kenikmatan di dalam surga. Satu aja, ini jangan, nah ini nah jangan. Tapi karena rakus, ya kan? Ada satu aja. Akhirnya nampak rakus dengan yang satu itu, akhirnya keseluruhan nikmatnya hilang, mendapat kehinaan, diusir ke dunia. Ya ini satu pihak anu benar aja nih lah. Zahir aja lah, hakikat itu dasar kehendak Allah, ketentuan Allah juga. Memang Allah dijadikan Nabi Adam dijadikan khalifah di muka bumi, harus turun di muka bumi. Itu apa caranya? Malahkan sebab aja lantaran aja. Ya kan, jika ibarat tuh orang pejabat itu nah bagaji sudah ada, cukup aja. Tunjangan ada, rumah dinas ada. Tapi karena rakus, karena kesangatan cinta lawan dunia, kehendak banyak, lalu korupsi, lalu ketahuan orang, akhirnya jabatan hilang, ya kan, tertangkap, denda, masuk penjara, kan habis ya. Itu gara-gara rakus tak? Ya. Jadi sebenarnya kerakusan ini memang ada di dalam manusia. Itu salah satu tabiat manusia. Jadi kita aja lagi yang mengendalikannya. Ya. Jadi sebenarnya hendak banyak itu memang manusiawi itu. Cuma hendak banyaknya ini hati-hati. Jangan sampai yang haram, jangan sampai yang syubhat. Sabda Nabi, andai seseorang manusia itu memiliki satu gunung emas, niscaya dia akan menghendaki gunung yang kedua. Ya lah. Andai sudah memiliki gunung dua emas, dia menghendaki yang ketiga. Nah itu tak. Jadi hendak banyak tuh memang manusiawi itu. Cuma hati-hati itu. Walau qala, ini berkata Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, ini sidin andai-andai aja nih. Ma basaqat syajaratu zuli, ujar sidin andai beliau Ibnu Abdullah Sakandir berkata, ma basaqat syajaratu zuli, tidaklah terulur pohon kehinaan, ujar sidin. Lakana aula, ini tanyaman sidin pahamannya nah. Itu lebih utama lagi. Li'anna allazi yattasifu bitawli, karena yang bersifat dengan panjang terhulur itu wa yansha'u 'anil bazri, dan terbitlah daripadanya benih biji, wa aslu syajarah itu adalah asal pohon, wa wasful aghsan, dan sifat dahan bizalika bitariqit taba', dan sifat dahan dengan yang demikian itu dengan jalan mengikut aja. Fattama'u min a'zamil uyubil qadihati fil ubudiyah,
maka sifat toma, sifat kerakusan di dalam hati seseorang itu adalah min a'zamil uyub, itu adalah sepaling besar aib, sepaling besar penyakit hati al-qadihah yang merusaklah fil ubudiyah pada kehambaan seorang hamba. Rusak hamba ada bujur lagi. Bal huwa aslu jami'ul afat, bahkan itu kerakusan itu adalah asal seluruh segala penyakit ya, segala kejahatan li'annahu mahdat ta'alluq bin nas wal itija ilaih, karena itu toma itu semata-mata bergantung dengan manusia dan berharap kepada mereka, wa'timat alaihim, dan berpegang atas mereka, wal ubudiyah, dan kehambaan bagi mereka itu manusia. Wa fi zalika minal mazalah wal ma'nah, dan pada yang demikian itu kehinaan dan kerendahan, mala mazidah alaihi, sesuatu yang tidaklah tambahan atasnya, wasyabbahu asyak fil makdur, dan sebab tomak itu adalah ragu-ragu di dalam apa yang sudah ditentukan Allah. Kita hanya berdoa, berusaha menghalal, hasilnya Allah yang menentukan. Banyak sedikitnya itu sudah ketentuan Allah tak? Memang sudah ketentuan Allah sedikit, bagaimanapun doa kita, usaha ikhtiar kita, Allah menentukan sedikit, memang sedikit yang kita dapatkan. Jadi orang tamak ini adalah orang yang ragu-ragu dengan Allah yang maha menentukan. Ya kah? Kada ingat bahwasanya sebelum Allah mencipta alam, Allah sudah selesai dengan kehendaknya pada alam ini. Ketentuan Allah, keputusan Allah, pengaturan Allah pada alam ini sudah selesai, sudah tuntung. Kita hanya berdoa berpahala sudah. Kita berusaha ikhtiar yang diridhoi, berpahala sudah. Hasilnya ya, bila berhasil sesuai kehendak kita bersyukur, bila kada sesuai dengan kehendak kita sabar, bersyukur berpahala, sabar berpahala. Ajaban, kata Nabi, li amril mu'min, sangat ajaiblah perkara orang yang beriman ini. Jikalau dia mendapat kebaikan dia bersyukur, maka syukur itu menjadi kebaikan baginya. Jikalau dia diuji, dia mendapat ujian, dia bersabar, dan sabar itu pun menjadi kebaikan. Cuma syaratnya iman itu. Jadi kita nih orang beriman, apapun yang Allah tentukan kepada kita itu kebaikan Allah, itu rahmat Allah, kasih sayang. Syaratnya beriman. Yakin akan aja aku beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, maka apa yang Allah datangkan kepadaku inilah yang terbaik bagiku. Waliza qala ba'duhum, karena itulah berkata sebahagian mereka ulama, lau qila li tama' man abuka, andai ditanya bagi tomak itu, bagi kerakusan itu, siapa ayah engkau? Artinya engkau ini lahir dari siapa? Laqala asyaku fil maqdur, itu keragu-raguan pada yang ditakdirkan Allah. Walau kila andai tomak itu ditanya, mahir fatuka, apa pekerjaan engkau? Qala iktisabuz zulli, maka tomak itu berkata, aku mengusahakanlah hasilnya kehinaan. Walau kila ma ghayatuka, qala al-hirman,
Anda ditanya kepada toma itu, apa kesudahan engkau, puncak engkau, hasilnya apa? Al-hirman, tertegah, tidak mendapat apa-apa. Karena memang sudah ditentukan Allah. Fattama'ula mahalata fasidun dini. Maka sifat tama, sifat kerakusan itu pastilah merusak agama. Ada cerita, waliza dakhala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Jami'ul Basrati. Di suatu hari Sayyidina Ali masuklah beliau ke masjid Jami' di Basrah. Masa Sayyidina Ali itu Sayyidina Abu Bakar masih di Madinah, Sayyidina Umar masih di Madinah, Sayyidina Utsman masih di Madinah. Ibu kota Islam. Masa Sayyidina Ali itu ibu kota berpindah ke Irak. Irak. Lalu masuklah beliau ke Jami', itu Masjid Jami' di Basrah. Fawajadal qasas yaqussuna. Maka beliau menemuilah beliau Sayyidina Ali penceramah di masjid. Yang mereka itu menyampaikanlah ceramah. Fa'aqamahum. Maka Sayyidina Ali mendirikan mereka itu di Sidin. Hatta jailah Hasan al-Basri, sehingga datanglah Sayyidina Ali kepada Sayyidina Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri, ya kan, Sayyidul Tabi'in kalau Sidin ini pemimpinnya Tabi'in. Faqala ya fata, maka Sayyidina Ali berkata, wahai pemuda, ini sa'iluka an amrin, aku akan bertanya kepada engkau tentang satu masalah. Pain ajabatani bih abaqaitaka. Jikalau engkau benar menjawabnya, aku persilahkan engkau tetap menyampaikan ceramah. Wa ila aqamtuka. Jikalau tidak, maka aku akan memberhentikan engkau, melarang engkau daripada berceramah. Kama aqamtu ashabaka, sebagaimana aku sudah mendirikan, ya kan, sebagaimana aku sudah mengusir, memberhentikan kawan-kawan engkau yang lain. Itu banyak benar guru-guru yang diberhentikan oleh Sayyidina Ali menjawab kalau benar. Wa kana qad ra'a alaihi simtan wa hadiyan. Dan adalah Sayyidina Ali melihatlah atas Sayyidina Hasan Basri itu ada sifat pendiam dan hidayah. Faqala al-Hasan, sal amma syi'ta, wahai Sayyidina Ali, silahkan bertanya pian apa. Qala ma malakuddin, maka beliau berkata, apakah kokohnya agama Islam kita ini? Agama Islam ini kokohnya di mana? Qala, berkata Imam Hasan Basri, al-wara'u, yaitu adalah sifat wara', sifat kehati-hatian. Jangan ada nang subhat, apalagi haram. Wara'. Qala fama fasaduddin, berkata Sayyidina Ali, apa yang merusak agama kita ini? Maka beliau berkata, at-tama'u, ya kan, sifat toma, sifat kerakusan, ketidakpuasan dengan apa yang sudah ditentukan Allah, kehendak Allah. Kada syukur tak. Qala, berkata Sayyidina Ali, ijlis, silahkan engkau duduk, teruskan mengajar, menyampaikan ceramah. Fanisluka man yatakallamu ala nas,
maka orang yang seperti engkau inilah orang yang berhak, yang boleh berkata-kata, menyampaikan ceramahnya di hadapan manusia. Wal wara'u allazi yuqabilu tam'a wa huwa wara'ul khasah. Dan bermula wara' itu adalah lawannya toma, yaitu adalah wara. Ini termasuk wara nang makamnya nang khusus nang tinggi nang istimewa. Wa huwa sihhatul yakin, yaitu benarnya keyakinan kepada Allah, wa kamalut ta'alluq bi rabbil alamin, dan sempurnanya hati berpegang kepada Allah, wa wujudus sukun ilaih, dan adanya hati hanya tenang kepada Allah, wa tama'ninah qalbu bi wa tama'natul qalbi bihi, dan tentramnya hati dengan Allah. Nah, itu maksud wara. Jadi ada wara awam, ada wara khas. Wa wara'ul am, adapun wara awam, wa huwa tarakus syubhat, yaitu meninggalkan segala yang kesamaran nang syubhat. Yang kata Nabi, al halal bayinun wal haramu bayinun. Yang halal itu jelas aja, nang haram kan jelas aja. Wa bainahuma, di antara keduanya itu ada amrun mutasyabihun, ya, perkara nang kesamaran. Nah, orang nang beiman tinggalkan tak nang kada jelas tak. Subhat ngarannya. Mun haram jelas aja tinggalkan. Bahkan nang subhat pun tinggalkan juga. Ini makam orang awam waraknya. Al-wara, yang arti wara itu meninggalkan yang subhat, apalagi nang haram. Adapun orang nang khos, orang khos itu adalah meninggalkan hati selain daripada Allah. Ya, itu tinggi itu lagi makamnya. Wa ala haza, dan atas ini fayuqalu qiyasan ala ma qalahul musannif, dan atas ini dikatalah sebagai kiasan, sebagai gambaran, permisalan, ala ma qalahul musannif, atas apa yang mengatakan dia oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma basakat aghsanu izin ala bazri wara'id. Ini sebaliknya dipaham dari perkataan Ibnu Athaillah Sakandari tadi, dipaham sebaliknya. Tidaklah terhulur pohon kemuliaan kecuali atas benih wara. Ya, jadi bagi ada wara awam, ada wara nang khas. Wara orang awam, apapun nang syubhat tinggalkan, apalagi nang haram. Nah, adapun orang nang wara khas, yaitu meninggalkan selain Allah, hatinya hanya kepada Allah, yakin, bergantung, tenang. Ada suatu hari ini guru sekumpul waktu di keraton. Waktu di keraton itu guru sekumpul tuh guru keraton ngarannya. Kan sih dia guru keraton. Ya kan? Sasa keraton tuh dari tuh di Darun Aman tuh sampai keluar. Iya kada muat lagi langsung malah sekumpul tuh. Jadi ada seorang murid dari Pangaron berdaelang membawakan hadiah kepada guru, pisang, buah pisang.
Guru, ini ada hadiah pisang. Ujar guru, aku minta tolong pisang ini bawa guling karena dikubur, jangan ada nama makannya. Ya kan, terdiam si murid. Ikam ingatlah bahari. Ya kan, kasab gurunya. Ikam ingatlah bahari. Pisang ini sebenarnya larut di belakang rumah Ikam di sungai. Ya kan, Ikam ambil lalu Ikam tanam. Lalu berbuahnya. Ya kan, sebenarnya ini pohon pisang bukan milik engkau. Ya kan, itu sobat ngarannya itu. Karena jelas halal haram kan nih. Mau diberikan orang halal, mau diberikan haram. Nah, tinggalkan subhatnya itu tak. Apalagi yang jelas haram tuh makin lagi tinggalkan. Ini nang orang awam ya kan, kita orang awam nih. Makanan, minuman, harta, nang subhat tinggalkan. Apalagi nang haram. Ini karena rakus tadi kada tahu lagi haram angkut subhat pokok ya kan, kada tahu lagi tak. Rakus ini timbul daripada ya kan sangat cinta lawan dunia. Kalau dipikir-pikir ya kan orang korupsi itu susah apa rumah ganal, rumah ada korupsi, maka meliaran. Nanti mau makannya banyaknya, parutnya habis saja. Kita hidup di dunia memang perlu harta, ya kan? Kita perlu harta. Mulai lahir berduit sudah tak, sampai ke mati berkubur tetap berduit. Yang ramai masa masih hidup di dunia, kita perlu duit. Nah, tetapi ya kan kita hidup di dunia sekarang, hidup di dunia perlu harta. Ayo berharta. Tetapi kita hidup di dunia ini kada lama sementara. Ada perjalanan hidup kita yang masih lama, yang masih panjang, bahkan abadi. Akhirat. Nah, jangan sampai karena kita mengutamakan kehidupan dunia yang sementara ini mengorbankan kehidupan kita yang abadi. Kada lawas hidup di dunia ini. Sesakit-sakitnya kita hidup di dunia ini kada lawas. Cuma karena koler sakit, koler uyuh, takutan kelaparan, nah ya kan lalu timbul rakus nih. Padahal rakus itu kada menambah apa-apa yang ditentukan Allah. Kada menambah. Ya kan tadi orang rakus, orang korupsi, kita tangkap. Jabatan hilang, ya kan? Danda pulang. Ya, itu masuk di penjara pulang, habisnya sudah itu dihina di sisi manusia, pulang dicaci maki. Belum lagi urusan akhirat karena harta korupsi ini kemana membelikan zolim lawan orang banyak. Itu nah khawas itu adalah meninggalkan hati daripada selain daripada Allah. Ya, itu orang warak nafas. Jangan ada masuk dalam hati selain Allah. Kalau orang awam tadi jangan ada masuk ke diri kita, ke rumah kita, ya kan, harta kita nang haram, nang syubhat, apalagi nang haram. Kalau orang-orang yang tasawuf itu jangan sampai ada masuk ke hati selain daripada Allah.
Karena yang memberi manfaat Allah, yang memberi yang memberi manfaat menolak manfaat Allah, yang mendatangkan mudarat menolak mudarat Allah. Jadi hanya kepada Allah berpegang berserah. Ya. Terkadang orang ini kenapa mengharap lawan manusia? Karena dia menganggap manusia ada bisa memberi manfaat, menolak manfaat. Si manusia ini ada bisa memberi mudarat atau menolak mudarat, lalu berharap lawan manusia atau mengarahnya manusia ngarannya. Ya kan? Kada ingat tuh. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan seluruh makhluk kecuali dengan Allah jua. Mudah Allah meridai, merahmati, mencintai kita sekeluarga. Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat, amal yang ikhlas, istiqamah. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah. La hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.